Oke guys, assalamualaikum. Kita ketemu lagi dengan channel Rahman Sanin channel. Kali ini saya mau ngasih tips bagaimana caranya kita akan mengadakan goes yang tracknya yang cukup ekstrim, belusukan gitu, bukan track yang klimis atau track aspal. Oke, yang pertama kita cek kondisi sepeda kita. Yang utama remnya, apakah remnya berfungsi dengan baik. Yang kedua shifter dan tali shifternya, apakah semuanya bisa berfungsi ketika kita lakukan lanjut. Yang ketiga RD-nya, RD kita cek kondisinya, termasuk pulinya juga. Kesetnya kita cek apakah dia kendor. Biasanya kan kita udah lama nggak pakai, nggak kita cek dia kendor. Nah itu kita coba cek lagi, dan kalau memang kendor kita kencangkan. Ini benar jalurnya nih Pak Teh. Kemudian dari sepeda itu BB kita cek juga apakah dia seret atau kurang grease. Nah kalau kurang grease itu kan nanti akan bermasalah juga pada saat kita goes. Selain kita akan lebih cepat capek karena berat, dan nanti juga akan merusak dari si BB nya itu sendiri. Jadi jalurnya gimana Pak Dian? Bearing dari roda juga atau dari sepeda kita cek juga. Takutnya juga seperti BB, dia takut karena udah lama nggak dipakai, atau mungkin paling cepat kita seminggu baru kita pakai lagi. Itu kita cek juga bearingnya, grease-nya, apakah dia masih lancar atau udah seret yang depan maupun belakang. Nah, yang kemudian pastinya bannya ya. Bannya itu kita cek apakah kondisinya kurang angin atau kempes. Takutnya juga nanti bocor atau bocor halus, nanti kita pastikan sehingga nanti di perjalanan tidak akan merepotkan ataupun tidak terjadi trouble yang dikarenakan ban kita bocor. Terus selain kondisi anginnya juga kita cek gripnya atau kembangnya ya, apakah dia sudah habis atau gundul ya, itu pun harus kita pastikan. Karena pastinya kita harus tahu juga trek yang akan dilalui pada saat kita goes besok, apakah dia kondisinya cuaca habis hujan sehingga licin ataupun berlumpur ya, itu sangat mempengaruhi ban yang kita pakai. Habis tujuan kayak kaget gitu, pas begini nih, langsung begini nih. Emang tadi nggak dengar teori dari Pak RT? Agak samar-samar sih, jadi kurang begitu diperhatikan, jadi banyak kagoknya lah. Ya karena kita ngimbangin senior aja. Ya. Yang kedua, saat kita goes besok kita juga perlu persiapan membawa peralatan. Peralatan itu contohnya bike tool. Bike tool itu juga termasuk pompa mini, alat pemutus rantai atau penyambung rantainya sendiri. Kemudian tidak lupa kita bawa alat tambal ban juga, dan sudah termasuk buat pembuka ban. Takutnya kejadian di tengah hutan atau di atas gunung kita terjadi ban kita bocor karena memang kondisi jalannya pastinya ekstrim. Kemudian kita tidak lupa juga kita bawa tas. Di situ mungkin kita isi dengan biasa minum atau mungkin perbekalan yang kira-kira kita semacam makanan kecil untuk di jalan, untuk energi kita. Kemudian juga tidak perlu kita perlu senter juga, karena
kita gunakan untuk misalnya kondisi gelap. Kemudian juga tak lupa kita pasti untuk keamanan kita harus ada juga lampu belakang sebagai fungsi kita bisa dilihat oleh pengendara atau mobil. Abot ya. Abot ngangkat lampu. Sampai sih kayak gini guys. Nanjaknya guys. Aduh, terjal banget ini soalnya. Motor aja yakin kayaknya berusut ini mah. Nih guys, tanjakannya. Masya Allah. Allahu Akbar, pranknya lewat. Tanjakan terbayar dengan pemandangan yang ada di bawah. Apa? Nah, ini yang terakhir. Sebelum memang kita pastikan kita besok berangkat goes, kita juga harus memastikan kondisi sepedanya dan juga kondisi anggota yang akan ikut goes bareng. Kalau sepedanya kita sudah tadi sebutkan, itu kita harus melihat melumasi rantai mungkin yang kurang. Artinya kita cek sepedanya secara keseluruhan ketika kita akan berangkat. Nah, kita cek pastikan apakah sepedanya sudah layak ataupun sudah siap kita goes. Kemudian kita pastikan juga kondisi fisik dari anggota gobar. Nah, karena bersepeda itu merupakan olahraga yang perlu atau mengeluarkan energi, sehingga para anggota itu sebisa mungkin sebelum goes, sebelum semalamnya itu kita himbau untuk tidur yang cukup, karena besok pagi kita bangun seger. Nah, kita pun akan bisa menikmati goes dengan kondisi fisik yang memang juga bugar. Artinya kalau ada anggota kita yang memaksakan diri semalam habis begadang, terus ada juga yang mungkin kurang sehat, itu kita harapkan jangan sampai memaksakan diri. Kalau memang itu kita cegah untuk ikut, lebih baik jangan dulu, mungkin minggu depan atau next goes bareng baru kita ajak kembali, dengan syarat dia harus disiplin, malamnya harus cukup tidur. Kemudian karena kita goes itu bareng kita juga selain tadi fisik, sehingga karena kita nanti bila ada salah satu anggota kita yang fisiknya terganggu, otomatis semua grup di gobar itu akan juga terhenti, karena kita goes itu nggak mungkin kita akan meninggalkan, pasti akan kita temani atau kita dukung rekan kita yang tertinggal atau kecapean. Nah, makanya kita berharap buat rekan-rekan yang akan goes, lihat fisik diri masing-masing, siapkan fisik dengan cukup tidur pada malamnya, dan kalau memang sakit ya saya rasa kita mundur dulu untuk minggu ini, mungkin minggu depan masih kita bisa goes lagi. Oke guys, mungkin itu tips dari saya untuk kalian semua, semoga bermanfaat. Yang teman-teman yang mau goes atau gobar, sehingga bisa menikmati gobarnya, dapat senangnya, dapat sehatnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.